Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pembahasan soal-soal UP PBG tahun 2022 sebagai persiapan kita, bekal kita untuk mengikuti kegiatan UP mendatang ya. Kali ini masih berkaitan dengan bidang profesional yaitu IPA Fisika. Kita langsung pada soal. Balon udara bervolume X meter kubik berisi gas yang mempunyai massa jenis 0,1 kg per meter kubik. Jika massa jenis udara di sekitar balon 1,1 kg per meter kubik dan massa balon 225 kg. Jika beban maksimumnya dapat diangkat oleh balon udara tersebut 275 kg. Jadi di sini di bagian balon udara ada massa bagian bawahnya di sini. Kemudian ada beban maksimum ya. Jadi orang yang bisa naik di sini sebanyak 275 kg. Berarti nanti tinggal kita jumlahkan saja di sini. 225 kg ditambah 275 kg senilai 500 kg. Nah, maka nilai X adalah titik. Yang pertama kali kita perlu ketahui adalah kita gambar dulu gaya-gayanya. Ada gaya apungnya, kemudian sama di dalam balon udara ini ada gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada udara sekitar yang memenuhi ruangan balon udara, sehingga terkena gravitasi dia juga arahnya ke bawah. Ada berat gas, kemudian ada berat beban juga, kemudian gaya apungnya ke atas gitu ya. Konsepnya di sini adalah gaya angkat yang berlaku pada balon udara adalah berbanding lurus dengan volume udara yang dipindahkan akibat balon udara tersebut. Dalam artian di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya volume udara yang bekerja pada balon udara itu sama dengan volume yang ada di dalam balon udara. Jadi V-nya nanti sama gitu ya. Nah, dari gambar ini sebelum kita masuk ke dalam perhitungan ada satu lagi konsep massa jenis ya. Konsep massa jenis itu persamaannya rho itu sama dengan M per V, massa dibagi volume, sehingga untuk mencari massa adalah rho dikali dengan volume. Oke, baik. Sekarang kita tuliskan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 0, F apungnya ke atas gitu ya. Kemudian berat gasnya ke bawah, berat bebannya juga ke bawah. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya. F apung positif dikurangi berat gas dikurangi berat beban itu sama dengan 0. Berat bebannya saya pindah ke ruas kanan, maka jadi positif. Sehingga di ruas kiri tinggal F apung dikurangi W, itu berat itu massa dikali gravitasi miliknya gas yang ada di dalam balon udara di sini, sama dengan massa dikali gravitasi miliknya beban ya. Oke, baik, di sini nanti karena sama-sama ada gravitasi, F apung itu adalah rho GV, nanti G-nya tinggal kita coret ya di sini ya. Nah, di sini kan 500 kali 10 ini gravitasi. Nanti gravitasinya kita coret aja semuanya gitu ya. Maka sisanya adalah rho V, rho udara 1,1 dikurangi dengan rho gas 0,1 V sama dengan 500. Jadi di sini 1,1 dikurangi 0,1 adalah 1 V, atau kita tulis V sama dengan 500 meter kubik. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Mudah ya, nggak begitu sulit kok ya, mudah. Saya pikir yang penting kita bisa tahu konsepnya, nanti kita selesaikan dengan hukum 2. Hukum Newton ya, kita selesaikan dengan hukum Newton. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Soal berikutnya, sebongkah es yang memiliki volume 8000 meter kubik terapung A bagian di atas permukaan laut. Jika massa jenis air laut 1,1 gram per cm kubik dan massa es ya ini ya, makanya nggak ada ini. Dan massa es adalah 6,6 kali 10⁻6 kg, maka bagian es yang tenggelam adalah berapa bagian dari volume totalnya. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Saya ilustrasikan di sini gambarnya. Ini ada gunung es di situ ya.
volumenya adalah 8.000 meter kubik gitu ya. Kemudian di sini ada bagian yang terapung, kita tulis A gitu. Kemudian juga ada juga V tercelup yang ada di dalam fluida gitu ya. Kemudian gaya yang bekerja di sini kita lukiskan ada F apung arahnya ke atas, kemudian ada berat ya W miliknya S gitu ya. Nah, konsepnya juga sama ya. Sebelumnya kita ubah dulu rho-nya air laut di sini 1,1 gram per centimeter kubik, kita ubah menjadi, kita samakan menjadi SI kilogram per meter kubik menjadi 1100. Tinggal kita kalikan 1000 aja ya. Seperti itu. Kemudian kita lukiskan, kita masukkan ke dalam persamaan Hukum Newton sama Fj sama dengan 0, ada dua gaya yaitu Fa sama W gitu ya. Kita tinggal tulis F apung dikurangi WS sama dengan 0, kita pindah ruas, F apung sama dengan WS gitu. Kemudian F apung kita ubah rho GV sama dengan MS dikali GG-nya bisa kita coret ya. Nah, kemudian di sini rho-nya 1100, V-nya tetap. Ini 6,6 kali 10 pangkat 6 kalau kita turunkan jadinya sekitar 6.600.000 ya. Biar enak nanti kita ngitungnya ya. Kita tuliskan begini. Kemudian nolnya kita coret, ada 2 kita coret di sini. 66 di 11 6 ya gitu ya. Maka V ketemu 6.000 meter kubik ya. Nah, jadi volume yang tercelup di sini 6.000 meter kubik. Volume totalnya tadi berapa? 8.000. Nah, berapa bagian? Nah, kita hitung nih persentasenya ya. Atau V tercelupnya ya. V tercelupnya kita hitung. Langsung aja kita masukkan 6.000 dibagi 8.000 gitu ya. Maka ketemu 3/4 bagian. Jadi jawabannya adalah yang C. Sama sebenarnya konsepnya sama balon udara tadi. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 0. Itu aja sebenarnya. Nah, tinggal kita ilustrasikan gaya-gaya yang bekerja pada objeknya seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik, nomor berikutnya, seorang anak ingin membuat minuman campuran kopi susu dengan mencampurkan 250 gram air kopi yang bersuhu 90 derajat Celcius dengan 20 gram susu yang bersuhu 0 derajat Celcius ya. Suhunya berbeda, 190 gitu ya. Satu lagi adalah 0. Jika diketahui kalau jenis air kopi 1 kalori per gram derajat Celcius, jika selama pencampuran terdapat penambahan kalori dari lingkungan sebesar 1240 kalori dan suhu campuran tersebut setelah tercapai keseimbangan 80 derajat Celcius, maka kalori jenis susu tersebut adalah titik kalori per gram derajat. Jadi ini satuannya sudah CGS semua, nggak usah kita convert lagi, biarkan CGS seperti itu. Kemudian kita kumpulkan ya, kita analisa dulu di sini mana itu yang menerima gitu ya, mana itu yang melepas. Yang pertama saya tulis yang melepas dulu ya. Melepas itu cirinya akan terjadi penurunan suhu ya, penurunan suhu. Nah, di sini yang mengalami penurunan suhu dari suhu tinggi menjadi suhu rendah itu dimiliki sama punya siapa? Punyanya ini ya, punyanya kopi ya. Oke, baik. Jadi yang melepas itu adalah kopi ya. Kopi kita identifikasi dulu apa aja yang diketahui. Yang pertama masanya. Masanya itu adalah 250 gram. Kemudian C-nya, C kopinya, kalau jenisnya itu adalah senilai dengan 1 kalori per gram Celcius. Kemudian yang melepas sudah, itu miliknya kopi yang melepas. Kemudian kita tulis lagi di sini yang menerima ya, menerima itu dia cirinya ada kenaikan suhu ya. Nah, ini kebalikannya, ini kenaikan. Ini objeknya adalah susu. Oke.
Kita tulis dulu massa-massanya yang diketahui, massanya 20 gram, kemudian kalor jenis susunya itu yang dicari. Gitu aja ya. Terjadi penambahan kalor. Nah, otomatis ini nanti penambahan kalor di sini ini masuk ke dalam yang menerima ya. Ini. Kalau sudah, kita baru memasukkan persamaannya. Kita menggunakan yang namanya asas Black ya. Asas Black ya. Asas Black. Apa asas Black itu? Asas Black itu adalah dilepas sama dengan diterima gitu kan. Dilepas gitu ya. Itu sama dengan diterima. Dilepas M massa dikali dengan C kalau jenisnya dikali dengan delta T gitu ya. Oke, delta T suhu, perubahan suhu sama dengan M dikali C dikali dengan delta T juga sama plus 1240. Nah, seperti ini teman-teman konteksnya. Jadi konsepnya nanti tinggal kita masukkan yang melepas tadi apa? Oh, yang melepas tadi kopi berapa masnya? Tinggal kita tulis 250 gitu ya. Dikali kalau jenisnya 1 dikali perubahan suhunya, suhu seimbang ya. Suhu seimbangnya itu ada 80. Ya, 80. Nah, karena dia melepas berarti suhu asalnya 90 dikurangi dengan suhu seimbangnya 80 sama dengan massa yang menerima itu adalah susu 20 gram 20 dikali dengan A, kita nggak tahu karena itu yang ditanyakan, dikali dengan delta T-nya itu adalah suhu seimbangnya, ini kebalik ya, berkebalikan sama dia yang melepas, suhu keseimbangan dikurangi dengan suhu awalnya ditambah dengan 1240. Nah, tinggal kita hitung aja. 250 dikali 1 tetap ini 10 berarti ketemu 2500 begitu. Ini sama dengan 20 kali A kali 80 berarti 1600 A ditambah dengan 1240. Nah, ini kita pindahkan yang angka dengan angka 2500 dikurangi dengan 1240 itu sama dengan 1600 ya. Gitu. Nah, ini ketika kita kurangkan berapa nih? 06 21 2 60 sama dengan 1600 A. Berarti A gitu ya. A itu sama dengan 260 dibagi dengan 1600. Berarti kita hitung A-nya ketemu ya 0,9 ya. 0,9 itu sama dengan A. Jawabannya adalah yang C. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya pikir nggak begitu sulit kalau yang ini ya. Jadi konsepnya asas Black gitu aja. Dilepas sama dengan diterima karena di sini dia ada penambahan 1240 masuk ke penerimaan di sini. Ya, tinggal kita hitung matematisnya, kita gabungkan yang angka dengan angka, kemudian nanti kita cari berapa kalor jenisnya hanya tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk soal berikutnya disajikan sebuah grafik. Grafik di atas menunjukkan suatu getaran harmonik sebuah partikel pada T sama dengan 0,4 sekon. Partikel memiliki A, B, C, D, E. Ya, kita tahu bahwasanya pada gerak harmonik sederhana di sini ada yang namanya amplitudo A, gitu ya. A itu bisa kita letakkan, jadi dari titik 0 ke atas ini namanya amplitudo, kemudian ini ke sini juga namanya amplitudo.
gitu ya. Nah, ini 0 di sini titik keseimbangannya. Jadi kalau saya gambarkan bandul sistematis, kemudian di sini saya pakai tali. Oke, saya kasih bandul lagi di sini. Oke, baik. Ini yang namanya titik keseimbangan di sini. Ini titik keseimbangan. Titik keseimbangan. Pada titik keseimbangan di sini, yang perlu diketahui bahwasanya kecepatannya maksimum. V itu max. Karena V itu max berarti jelas EK-nya pasti besar. Kemudian ketika ya, bandul ini berayun gitu ya, berayun tadi, dia akan mencapai titik tertinggi. Di sini dia akan mencapai titik tertinggi. Titik tertinggi nih, titik tertinggi. Namun ketika dia mencapai titik tertinggi, kecepatannya bagaimana? Kecepatan dia berkurang gitu kan. V-nya sama dengan 0 karena dia akan kembali lagi, sehingga EK-nya pasti 0 gitu kan. Atau minimum di sini, EK-nya minimum. EK-nya minimum. Tapi di sini dia memiliki posisi yang tinggi gitu kan. Karena dia tinggi berarti dia EP-nya pasti maksimum. EP-nya pasti maksimum. Sama halnya ketika posisinya ini sekarang saya pindahkan ke sebelah sini. Sini ya, posisinya. Sama begini. Oke, baik. Sehingga dari posisi titik yang di sini, saya kasih, kalau ini titiknya ini saya kasih A gitu. Di sini posisi A, kemudian di sini adalah posisi B, kemudian di sini adalah posisi C. Oke, berarti jarak dari A ke B gitu ya. Jarak dari A ke B, saya gambar bebas yang mana ini, dari sini ke sini. Oke, itu yang dikenal dengan istilah amplitudo, gitu kan? Ini juga sama, dari sini ke sini juga sama, amplitudo juga gitu. Dari B ke C, ini jaraknya sama, ini juga amplitudo. Sehingga kalau kita kembali pada soal, grafik di atas menunjukkan suatu putaran harmonik sebuah partikel pada T 0,4. T 0,4 di sini itu kalau kita gambarkan 0,1, 0,3 berarti 0,4 di sini posisi. Tengah-tengah sini ya. Nah, ini adalah posisi dari 0,4 ya. Di sini saya agak besarin aja biar kelihatan. Nah, di sini. Nah, ini posisi 0,4. Partikel memiliki, berarti di sini dia memiliki yang namanya amplitudo. Berarti posisi benda kalau nggak di titik A ya di titik C. Di titik A ataupun di titik C, dia berada di titik tertinggi yang mana EP-nya maksimum, EK-nya minimum.
Sehingga jawabannya yang tepat adalah energi kinetik minimum, energi potensial maksimum. Sehingga jawabannya itu adalah yang D, delta. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi gambar ini kita ubah dulu menjadi gambar pendulum karena ini adalah getaran harmonik gitu ya. Getaran harmonik. Jadi ketika bandul ini berayun gitu ya, bandul ini berayun di titik keseimbangan maka V-nya itu maksimum. Ketika V-nya maksimum maka EK-nya itu besar, EV-nya kecil, minimum dia. Ya, titik keseimbangan. Nah, di sini kita tambahkan EV-nya minimum. Namun ketika dia berada di A atau di titik C, ya, otomatis kan bandulnya berayun. Di titik C dia berhenti sejenak, kemudian dia kembali lagi gitu kan. Nah, karena dia berhenti sejenak, maka V-nya sama dengan 0 atau EK-nya minim. Sedangkan posisinya dia berada di titik tinggi, maka EP-nya maksimum. Sehingga pada grafik pada saat T 0,4 di mana dia terletak memiliki amplitudo, maka jawaban yang tepat adalah yang D, energi kinetik minimum dan energi potensial maksimum. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, soal berikutnya, perhatikan gambar mainan tembakan dari bulu bambu. Ini sempat kita bahas, sudah pernah kita bahas konsep IPA. Jadi dengan memberikan gaya yang kecil diperoleh gaya yang besar. Ini lebih tepat ke arah konsep adalah penggunaan dongkrak hidrolikum Pascal ya di sini ya. Oke, jadi saya tuliskan di sini hukum Pascal. Mudah saya pikirin Bapak Ibu ya, nggak begitu sulit ya. Nah, kita lanjut. Soal berikutnya, Tommy meniup pipa paralon bermasa jenis 6 gram per cm kubik ya, yang ujung bawahnya tertutup, yang panjangnya 30 cm dengan tiupan makin lama makin keras seperti gambar. Pipa menghasilkan bunyi, nada kedua yang muncul memiliki frekuensi 850 Hz. Cepat rambat gelombang bunyi di udara dari detik. Nah, langkah awal di sini kita menentukan jenis pipanya dulu di sini. Pipanya ini pipa tertutup atau pipa terbuka gitu ya. Nah, dari keterangan dalam soal bagian bawah tertutup ya, bagian bawah tertutup, kita tulis bagian bawah tertutup dan bagian atas terbuka, berarti dia tergolong jenis pipa organa sehingga tergolong ke dalam jenis pipa organa tertutup. Jadi kalau terbuka itu dua-duanya terbuka ya. Jadi karena ini hanya satu aja yang terbuka, bagian bawah tertutup, maka ini masuk pipa organa jenis tertutup ya. Apakah berpengaruh? Berpengaruh, beda persamaannya, terutama dalam menentukan panjang gelombangnya berbeda. Jadi nggak sama. Nah, yang berikutnya lagi, nada kedua. Awas, nada kedua di sini. Tidak ada tulisan nada atas kedua, yang muncul adalah nada kedua. Kita tahu urutan-urutannya dalam pipa organa ya. Jadi yang pertama itu jelas di situ kan ada yang namanya nada dasar ya, nada dasar. Kemudian setelah nada dasar ada nada atas pertama, pas ya, pertama gitu ya. Kemudian setelah nada atas pertama ada lagi yang urutan berikutnya nada atas kedua dan seterusnya. Nah, dalam soal di sini itu hanya muncul kalimat nada kedua. Berarti nada kedua itu yang dimaksud adalah nada atas pertama. Mas Bapak Ibu ya. Jadi ini yang dimaksud ya, nada atas pertama. Ada apa di nada atas pertama? Di nada atas pertama itu nilai L-nya, awas ya. Nilai L-nya di sini, nilai L itu sama dengan 3/4 ya. L itu adalah panjangnya, 3/4 lambda untuk panjang gelombang. Sehingga kalau kita mencari lambda itu maka sama dengan 4L per 3. Berarti lambdanya itu sama dengan lambda, balik Indonesia. Lambda, oke. Itu sama dengan 4 gitu ya, dikali dengan L-nya 30 ya. Panjangnya di sini kan ada
L itu panjangnya adalah 30 cm, kita ubah aja sekalian ke meter ya. Ke meter menjadi 0,3 dikali dengan 0,3 dibagi dengan 3. Maka diperoleh nilai lambdanya adalah nilai lambda itu sama dengan coret menjadi 0,4 meter. Nah, kalau sudah baru kita masukkan ke dalam persamaan lagi di sini. Mencari kecepatan ya. Bahwasanya V kecepatan itu sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Sehingga tinggal kita masukkan nilai dari lambdanya. Ya, nilai lambdanya tadi ketemu 0,4 gitu. Dikali dengan 850. Maka diperoleh kecepatannya adalah senilai 340 meter per second. Jadi sekali lagi di sini yang pertama kita tentukan dulu jenis pipanya. Pipanya ini termasuk pipa organa terbuka atau pipa organa tertutup. Setelah diketahui dari ciri-cirinya, yang bagian bawah tertutup, yang bagian atas terbuka, berarti ini adalah jenis pipa organa tertutup. Oke. Dalam pipa organa tertutup, ya, akan berlaku persamaan yang berbeda dengan pipa organa terbuka. Yang kedua, dalam soal diketahui nada kedua. Nada kedua itu kalau urutan-urutannya ada nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Karena di sini hanya terbilang nada kedua, berarti kita menyimpulkan nada kedua yang dimaksud bukan nada atas kedua, tapi nada atas pertama. Karena urutannya adalah di posisi kedua. Sehingga pada nada atas pertama, itu nilai L sama dengan 3/4 lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Lambdanya kita cari, tinggal dibalik aja di sini 4 kali L dibagi 3, ketemu 0,4. Setelah lambda ketemu, kita masukkan ke dalam persamaan V sama dengan lambda dikali frekuensi 0,4 dikali 850, ketemu 340. Jawabannya di sini adalah yang D. Oke. Paham Bapak Ibu ya? Oke, baik. Sementara itu saja dulu yang perlu saya kupas. Bapak Ibu prepare lagi persiapan di tryout yang kelima. Semoga hasilnya lebih maksimal kembali dari yang kemarin, gitu ya. Tetap optimis Bapak Ibu untuk menuju persiapan UP di bulan Juli mendatang. Tetap semangat Bapak Ibu, ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.